Ya, teman-teman, hari ini tanggal 7 bulan 10 di siang hari ya, di sisi istirahat perdagangan. Baik, teman-teman, ini ada yang menanyakan tentang short selling ya. Padahal udah saya bahas bahwa short selling itu adalah hukumnya haram. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ini nama juga bursa melakukan ini supaya mungkin likuiditas di market atau volumenya ya semakin meningkat, perdagangannya mungkin akan melakukan hal yang sama apabila si market ini semakin sepi, maka dilakukanlah terobosan-terobosan mungkin ya. Sebagian daripada pelaku pasar ada yang menyambut baik gitu kan, ada yang mengkritik juga ya. Malahan MUI aja menyatakan bahwa transaksi short selling itu adalah haram. Tapi terlepas daripada itu, maka saya membacakan saja ya. Waktu pertama kali dibuka, teman-teman, dibuka informasinya bahwa short selling itu awalnya itu jaminannya itu 200 juta ya. Tetapi setelah kemarin tanggal 2 Oktober diberlakukan ada informasi lagi gitu ya, ada informasi lagi bahwa si short selling ini jaminannya diturunin jadi 50 juta. Kita langsung baca aja ya. BI resmi memberlakukan aturan baru terkait short selling dan margin. Kini investor yang mau bertransaksi saham menggunakan metode ini hanya perlu menyiapkan uang jaminan mulai dari 50 juta. Artinya teman-teman kalau mau transaksi short selling ya, teman-teman siapin dana 50 juta untuk jaminan ya. Tunggu dulu gitu kan, tunggu dulu jaminan dulu gitu kan. Yang penting ada jaminan dulu 50 juta. Baik, kita bacakan dulu. Dalam aturan sebelumnya, nasabah yang akan melakukan transaksi short selling pada perusahaan efek wajib menyetorkan jaminan awal dengan nilai minimal 200 juta, khusus nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan transaksi short selling. Kini, Direktur Pengembangan BI Jeffrey Henrik mengatakan, dengan hadirnya peraturan 2H tentang persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin dan transaksi short selling, dan peraturan 3I tentang keanggotaan margin dan atau short selling, nilai jaminan itu berkurang tuh kan. Jadi ada peraturan baru. Aturan yang baru ini adalah tentang perdagangan dan keanggotaan, jadi tidak ada tentang pencatatan. Nah, kemudian proses pembukaan rekening tidak, tadi saya kira sudah ada materi juga, dan yang 200 juta itu sudah turun menjadi 50 juta, ungkap Japri. Selain aturan mengenai uang jaminan, bursa juga merevisi aturan terkait at-trick rule. Dalam aturan short selling sebelumnya, investor harus mengantri terlebih dahulu di atas harga terakhir jika ingin short selling saham, atau up-tick rule. Kini investor bisa melakukan di harga terakhir jika ingin melakukan short selling. Hal ini diharapkan dapat mempermudah investor dalam bertransaksi. Jadi nanti peraturannya itu kalau mau short selling harus di sesi terakhir. Mungkin kalau penutup bursa jam 4 ya jam 4 kurang 5 gitu kan, ataupun jam 4 kurang 15. Nanti mungkin secara jelasan nanti diatur mungkin oleh bursa gitu. Nanti short selling jam berapa nih mulainya gitu kan. Yang penting akhir-akhir sesi perdagangan. Namun diperhatikan, meski aturan sudah diluncurkan, namun investor belum bisa memanfaatkan fitur ini. Tuh kan belum bisa kan teman-teman ya. Pasalnya belum ada anggota bursa yang menyampaikan permohonan sebagai anggota bursa short selling tuh. Ya ini soalnya belum familiar mungkin ya di antara pelaku bursa. Mungkin sebagian udah familiar gitu kan, cuman sebagian investor juga bukan familiar ya, hanya menunggu aja sebenarnya ini. Hanya menunggu aja, akan tetapi ya dengan menunggunya ini mereka tuh ingin tahu kok. Ini seperti apa sih, kayak FCA lah. Dibenci tapi seiring dengan berjalannya mereka bisa jualan juga kok di FCA gitu, malahan cenderung santai mereka jualan. Nah, short selling juga seperti dilihatin dulu, terus diprotes dulu, nanti apa kebijakan yang ada, nanti di tengah jalan biasanya suka ada perubahan. Nah, seperti itu teman. Mulai ini nih belum ada anggota bursa yang menyampaikan permohonan sebagai anggota bursa short selling. Artinya ini lagi menunggu nih teman-teman yang udah nggak kuat dengan kenaikan gitu kan, sekarang mau mencoba di penurunan gitu kan. Siapa tahu kemarin boncos mulu, sekarang boncosnya bisa jadi duit gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Dengan kata lain, hingga saat ini belum ada sekuritas yang mendapat izin untuk memfasilitasi transaksi short selling tuh dari bursa sendiri yang menyatakan ya, ini belum ada yang mendapatkan izin. Japri menyebutkan sudah ada 23 anggota bursa AB ya, anggota bursa
yang mengantre untuk mengajukan izin sebagai AB short selling. Jadi belum ada yang di ACC dari 23 bursa itu, hanya ada daftarnya aja. Sebagai informasi, short selling merupakan transaksi penjualan efek di mana efek tersebut tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Transaksi short selling dapat dimanfaatkan pada saat market sedang turun atau bearish dengan menjual efek di harga yang masih tinggi dan membeli kembali efek pada hari yang lebih rendah. Jadi gini teman-teman ya. Contohnya harga sahamnya 1.000. Nah, lagi bearish kan? Nah, dibelilah di situ, dipesan di situ ya. Nanti mau dijual di harga berapa? Di harga berapa gitu kan? Tiba-tiba dia turun ke 800 contohnya. Nah, disitulah ada transaksinya di situ teman-teman. Jadi sebenarnya saya mau nitip harga di sini nih. Nah, inti seperti itu, pakai jaminan. Saya mau menitip harga di 1.000. Nanti saya ngeluarinnya pas di 800 atau 700 terserah teman-teman gitu. Yang penting wah ini udah ada profit nih gitu kan. Maka dibeli langsung cuan ya, seperti jadi nitip. Jadi kenapa diharamkan? Karena seperti izon teman-teman ya. Izon kan nitip barang gitu kan yang belum tentu ada, tapi belum, istilah cuma pakai jaminan aja. Kita kan tidak transaksi langsung. Kalau kita jual beli saham kan saya beli sekarang langsung dimiliki gitu kan. Kalau short selling itu tidak gitu, pakai uang jaminan aja gitu. Saya di 1.000 nih beli gitu kan, di harga 1.000 sekian lot contohnya gitu kan. Nanti pas saya pas udah turun tercapai dengan targetnya, wah udah ada 800 700, udah saya beli itu sahamnya, ada margin kan. Nah, itulah yang menjadi keuntungan seperti itu teman-teman ya. Nih, adapun beberapa tahapan transaksi short selling antara lain ya. Buka akun short selling pada anggota bursa short selling, minimal dana awal yang disiapkan 50 juta. Lakukan analisis pergerakan harga saham, melakukan jual pada at-tick atau last down price, jadi harga terakhir ya di sesi perdagangan terakhir. Lakukan pembelian saham di akhir untuk transaksi intraday short selling. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang peraturan yang sekarang itu minimal 50 juta harus punya jaminan. Kalau kemarin kan 200 juta gitu kan. Kalau sekarang 50 juta. Nah, teman-teman punya enggak dana 50 juta gitu untuk melakukan transaksi ini? Kalau kalian punya lihat 50 juta, ya siap gini aja gitu. Kali yang 50 juta hanya sebagai jaminan aja gitu kan. Minimal, ini baru minimal aja. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya saya bilang saya sebenarnya tidak tertarik gitu, walaupun ya mungkin banyak teman-teman yang punya dana lebih, ya mungkin silahkan aja gitu ya. Tapi secara pribadi ya, saya secara pribadi tidak tertarik dengan transaksi seperti ini, karena saya cenderung malahan membeli saham saham yang syariah aja gitu ya. Kenapa saham syariah? Ya minimal tidak menimbulkan efek yang terlalu apalah gitu ya. Saya ngikutin saham-saham syariah ya, tapi terserah teman-teman, itu mah hak dari teman-teman mau beli saham apa aja terserah gitu kan. Tapi saya pribadi cenderung mengikutin apa yang dipatuakan aja gitu kan, karena transaksi kita itu apa yang saya miliki gitu, pingin semuanya tidak ada kendala dalam urusan barang-barang subhat gitu ya, tidak bercampur dengan barang-barang subhat. Nah, seperti itu teman-teman ya, kita informasinya seperti itu sementara ya. Nah, teman-teman, inilah daftar-daftar emiten yang sudah terdaftar untuk bisa ditransaksikan untuk short selling ya. Nih, siap-siap short selling launching Oktober. Ini daftar 113 sahamnya. Nah, ini silakan aja teman-teman list gitu daftarnya di CNBC Indonesia ya. Bisa dilihat di tanggal berapa ini ya? Tanggal 15 Agustus ya keluarnya. Udah lama juga gitu keluarnya. Cuman inilah daftar-daftar yang melakukan short selling yang ditunjuk oleh bursa, karena yang mengatur regulasinya adalah Bursa Efek Indonesia ya. Nih, dengan demikian berikut daftar saham yang bisa ditransaksikan secara short selling per Agustus. Jadi nanti ada yang kedepak, ada yang enggak gitu. Makanya kita terus pantau aja teman-teman ya. Kalau kalian suka gitu dengan short selling, ya pantau aja lah. Ada Ali, Aces, Adi, Adro gitu, Akra, AMRT, ANTM. Ini sebenarnya kesempatan sampai terakhir apa nih? Doi juga sama tuh, Weton tuh, Wijaya Karya juga masuk tuh, Wifi, WH, UNTR, UNTD, Tugu, Trim dan lain-lain ya. Silakan aja teman-teman nanti lihat daftar-daftarnya.
Nah, teman-teman, kalau menurut saya, ya menurut saya, pendapat saya ya gitu ya. Kenapa sih saya tidak mau gitu ya untuk cenderung tidak membahas sesuatu yang menurut saya tidak baik gitu kan. Soalnya ini kayaknya peraturan ini mungkin ya di beberapa bursa Asia ataupun Eropa ini udah diberlakukan gitu kan. Coba kalian cari beritanya bahwa short selling ini ternyata tidak berdampak baik juga gitu buat buat bursa. Ini kan tujuannya dibuat short selling itu supaya volume transaksi di bursa itu semakin melipat ganda. Sekarang kan udah mulai kendor lagi ya, dari kemarin 15 jadi 10 gitu kan, jadi 8 transaksi perharinya itu ya. Jadi mungkin si bursa itu pingin banyak semakin banyak yang bertransaksi gitu. Nah, condong saya sih lebih daripada melakukan short selling seperti ini, lebih baik ya yang peraturan yang buat bandarnya itu tuh, atau istilahnya ada itu apa broker yang ditunjuk sebagai bandar ya, itu mungkin itulah yang harus dikejar supaya si volume di transaksi di ASG ini semakin baik. Itu sebenarnya mendingan melegalkan bandara aja gitu kan, daripada ini sesuatu yang subhat gitu kan. Kalau bandar kan benar-benar seperti kita jualan kangkung aja di pasar kan, ada bandarnya gitu kan, ada bandar besar, ada istilahnya ada bandar kecil. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Mendingan istilahnya udah tahu nih ada bandarnya, enak. Kalau ada bandarnya nggak mungkin bandar pingin jualan rugi gitu kan. Semua bandar pingin jualan untung pasti, walaupun di bawah tapi pingin jualan untung. Tinggal kita kan tahu ini sini bandarnya si ini bandarnya si ini gitu kan. Nah, jadi kita transaksinya lebih enak kalau istilahnya yang bandar itu yang dilegalkan nanti di bursa gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk short selling mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ini teman-teman kalau mau istilahnya kalau mau ikutan short selling ya minimal harus punya dana 50 juta gitu kan. Kalau enggak ya nggak bisa. Tapi sekarang udah diturunin dari 200 ke 50, artinya biar banyak menarik lagi anggota bursa gitu. Tapi selama menyebutkan ada 23 anggota bursa yang masuk ke sini aja belum diizinkan gitu kan sama si bayinya ini ya. Jadi gimana sih ini? Jadi transaksi short sellingnya udah diluncurkan tapi si anggota bursanya belum ada yang masuk gitu kan. Kan jadi ambigu juga gitu kan. Oke lah teman-teman, nanti kalau ada kelanjutannya kita bahas lagi ya. Karena ini sangat menarik juga sih, short selling itu sangat menarik sekali teman-teman untuk dilihat ke depannya. Seperti halnya FCA yang tadinya ditentang akhirnya setelah berjalan ya seperti biasa aja sebenarnya gitu ya. Ini juga sama, nanti ke depannya seperti biasa aja gitu kan. Cuman ya bagi teman-teman atau retail yang kecil ya mohon maaf aja gitu, kalian tidak bisa gitu. Kenapa? Ya minimal dananya harus 50 juta gitu. Kalau teman-teman retail punya dana 50 juta, minimal 50 juta, mungkin ya bisa ikutan untuk transaksi short selling. Apalagi ini cenderung buat teman-teman yang sering nyangkut. Nah, ini kesempatan gitu kan. Dulu saya nyangkut di sini harga segini, saya ikutan short selling nggak bisa cuan gitu kan. Ya, gitu saja teman-teman ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk short selling. Ciao ya.